Orang melakukan dosa, tidak sanggup melakukan hukum Taurat, yang menanggung Yesus. Siapa kalian ini? Ya. Siapa kalian kok? Sabar, sabar, sabar. Jangan emosi. Tahan, tahan, santai. Santai. Siapa sih kalian? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Belajar dari sono. Ini yang menjadi pertanyaan. Siapa yang mengutuk Yesus? Karena kita harus apa? Saya bacakan dalil pengajaran Yesus supaya kita sama-sama belajar. Apa kata Yesus dalam Matius 16 nomor 24 dan seterusnya? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Yesus mengatakan kalau mau jadi sabar, sabar dulu. Itu bagus. Sabar. Tapi karena itu kita sabar. Ya, sabar perlindungan. Sabar ya, sabar. Jangan terlalu panjang itu kitab kita. Untuk menjadi pengikut Yesus harus menanggung dan memikul salibnya sendiri. Matius 10:28. Sabar, diam dulu. Dan orang yang tidak mau memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Lukas 9 nomor 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Matius 10 nomor 38. Udah. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia itu tidak kitab layak saya. bagiku. Matius 16 nomor 24 dan seterusnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi Yesus tidak pernah disalib untuk orang lain. Yesus mengatakan kalau kau mau jadi pengikutku, you sendiri yang harus memikul salib lu sendiri. Pertanyaan saya, siapa sih yang mengutuk Yesus ini? Jawab. Kasih kesempatan ke Pak Perlindungan, Pak Jospen ya. Silakan Pak Perlindungan. Iya. Memang udah lama ini, udah 2 tahun kita ini, baru tahun 2026 kita ketemu dengan Gurunda, berjumpa dengan Gurunda. Dia Gurunda dari Islam, ini Gurunda dari Kristen. Jadi dia katakan tadi, siapa yang mengutuk Yesus? Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu, kenapa lu usil? Matius 26 ayat 24. Apa kata Yesus di situ di Matius 26 ayat 24? Memang harus terjadi sesuai dengan yang tertulis. Di Matius 26 ayat 1 dan 2, apa dikatakan di sana? Yesus sendiri berkata bahwa dia harus disalib. Apa yang Matius sudah tertulis? Matius 17 ayat 9 bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi di Yohanes 26 ayat 31. Siapa yang mengutuk Yesus, Bang? Ya saliblah yang mengutuk. Ya siapa? Karena dia siapa yang harus mengutuk mengalui Yesus? apa? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Jawab dong. Ya dosa lah yang mengutuk Yesus itu. Apa? Apa dosa? Bahwa dialah yang menggantikan aturannya, saya yang disalibkan digantikan Yesus. Siapa dosa ini kok kejam kali bisa mengutuk Yesus? Makanya Manusia suci tertulis kok di dikutuk Matius sama 26 ayat 28 jelas. Kurang ajar kali si dosa ini. Pingin ku tonjok mulutnya si dosa ini. Bercerita tentang Yesus, sebenarnya dia Anda ini mau mengutuk manusia mengusir Yesus suci. dari surga. Di mana rupanya Tidak dosa itu? sanggup Biar ku Anda. pijak-pijak mulutnya.
Kok bisa nggak usah mengutuk Yesus? Nah inilah kan. Saudaraku, Kau yang bercerita, saudara. aku tanya. Saudaraku, saya bertanya untuk mewaraskan saudara. Anda tidak Siapa? waras, bahwa kau mengenal Tuhan dari Siapa manusia yang mati. mengutuk Yesus? Dengar. Kau mengenal Adakah Tuhan dari dalilnya Tuhan mengutuk Yesus? Tidak Kalau ada. Yesus Lalu itu jelas siapa? dia. Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada. Lalu siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Saya yang mengutuk dia. Aturannya Kok saya bisa? akan dihukum. Hey, Dia telah hey, digantikan. hey, Kristus hey, telah menebus hey. kita. Saudara, Tetapi saudara. jangan saya mengatakan kita di sini. Kristus Kalian telah yang mau menebus. dibebaskan sampai kalian nuduh-nuduh Yesus dikutuk. Kalian rupanya yang nggak mau bertanggung jawab terhadap dosa-dosa kalian. Sampai kalian harus mengutuk Yesus. Tadi kan udah diterangkan Matius 26 ayat apa sih 24. kalian? Yesus Sampai kalian yang harus menggenapi mengutuk sesuai yang Yesus. tertulis. Di Matius 26 eh, ayat 1 dan 2. Pertanyaan saya, iblis kau. pertanyaan saya, dengarkan saya. Jangan emosi. Adakah Tuhan Ini mengutuk datanya Yesus? saya Kutanya dulu, saudaraku. dibuang Yesus ke dalam Adakah api semua. Tuhan mengutuk Yesus? Ayat 6. Adakah Markus Tuhan 8 mengutuk ayat Yesus? 38 dipermalukan. Ini Bang Goto dipermalukan ini. Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Adakah Bapak mengutuk Yesus? Jawab dulu. Kalau dia pun dikutuk Bapak, apa urusanmu? Baca Matius 26 ayat 31 bahwa aku akan membunuh gembala sesuai dengan yang tertulis. Tanduknya Di situ mulai keluar. aku akan membunuh gembala. Aku sudah tahu sesuai kalian dengan itu yang tertulis. antikristus, anti Yesus. Jangan Kaulah emosi. anti Yesus, kau anti Kristus. Kalau Jadi kamu tidak antikristus, anti Kristus Yesus, palsu kenapa adalah kau Kristus dari gua mengutuknya? hilang. Hei, kenapa kau mengutuknya? Hah? Bukankah Yesus itu hamba yang suci? Kalau hamba suci, kenapa kamu kutuk? Hah? Saudaraku, ini pertanyaan saya bukan mau Kaulah yang menyudutkan dikutuk. ente. Kok jadi saya juga yang dikutuk? Sudahlah, Maka Yesus mualaf kau dilempar kutuk. ke dalam api. Sekarang kau kutuk lagi Yohanes saya. 15 ayat 6. Ini. Tolong berdiskusi dengan baik. Pertanyaan saya tolong dihargai. Kristen ini, Gurunda Kristen. Apakah Bapak mengutuk Yesus? Jawab. Itu Yesus terbukti Tuhan. Udah, kalau Bapa membangkitkan, aku membangkitkan. Kalau Bapa menghidupkan, mengutuk aku Yesus, dia menghidupkan. juga yang Yohanes 5 menuhankan ayat Yesus. 21. Kan lucu. Anda Kan yang lucu. mengutuk Yesus, Yesus Anda lah juga yang menghukum menuhankan Allah yang Yesus. palsu. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Apakah Bapak yang mengutus Yesus mengutuk Yesus? Jawab. Di palsu. Udah. Baik, Bang. Nah, kalau tidak ada ilmu, seperti biasa. Sudah, Kemangi, yang kemangi. teratur aja, Kemangi. yang tertib aja. Silakan Pak Kemangi, Juspen. kemangi, alangkah harummu. Jangan kesurupan apa. Ini kita membantu pemerintah di dalam mencerdaskan anak bangsa. Ingat, negara menjamin agama kita untuk kita ajarkan. Agama menjamin kita untuk mengembangkan diri kita dalam pola keberagamaan. Pertanyaannya sederhana. Apakah Bapak mengutus Yesus? Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Karena dia dikasihi. Tuhan berkenan kepadanya. Oke? Bahkan sampai pada level Tuhan kalian itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi tunggu dulu. Ini yang kita mau bahas ini. Kenapa Yesus dikatakan Kristus telah menebus kita? Kita di situ kan Kristen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, karena Kristen. Pertanyaan saya, kenapa bisa? Siapa sih yang mengutuk Yesus? Boleh. Tuhan tidak? Silakan. Boleh, baik. Silakan Pak Juspen sambil belajar. Ya, silakan Pak Juspen. Galatia Jangan kaku. sebentar. Galatia 3 ayat 13 itu adalah penjelasan Paulus terhadap ucapan Yesus dalam Yohanes 3. Yohanes 3 mengatakan begini. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi karena kita adalah daging ya. Nah, kemudian diterangkan bagaimana cara dilahirkan dari daging.
angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Nah, bagaimana cara kita? Bukan kita, Bang. Sebentar. Ini bertanya kenapa Yesus dikutuk. Sebentar, Bang Zuma. Sebentar, Bang Zuma. Selesai bicara, saya baru gantian. Kau kan panjang. Sekarang saya ingin Pertanyaannya dijawab dong. Sebentar, iya. Saya jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Aduh. Sebentar. Terakhir ini. Terakhir. Sebentar. Nah, bagaimana cara Yesus untuk agar manusia lahir kembali, dilahirkan menjadi baru? Yohanes 3 ayat 13 dilanjutkan sama dia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi sebentar. Jadi seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bagaimana? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah cara Yesus menanggung kutuk itu dan jalan menjadi kutuk. Nah, sebentar. Terakhir. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan cara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Cara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nggak kena kepada pertanyaan. Stres dia kan. Habis ngutuk lari. Takut sama tokek. Ini pertanyaan sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu saja sih. Siapa yang mengutuk dia? Anda membacakan dalil-dalil meninggikan. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 33. Yang dimaksud ditinggikan itu diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Itu yang dimaksud. Ini pertanyaannya untuk supaya kita berpikir, kenapa bisa manusia suci? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan dikatakan barang siapa yang mengutuk. Percaya. Sekarang permasalahannya, Galatia 3 nomor 13, ini siapa punya dalil firman Tuhan ke? Apakah? Dengan jalan menjadi kutuk. Kok bisa? Jangan jalan menjadi kutuk? Kenapa harus jadi kutuk? Karena siapa? Karena kita. Berarti Yesus terkutuk karena kita. Berarti pengutuknya siapa? Elohim. Nggak mungkin. Elohim mengutuk pelaku dosa. Elohim tidak pernah sasarannya buta. Elohim tidak pernah salah sasaran. Siapa yang melakukan dosa, itu yang kemudian yang dikutuk. Kenapa pula orang lain yang dikutuk? Maka ketika kalian ingin terbebas dari kutukan atas perbuatan kalian, kenapa harus Yesus yang menanggung? Maka muncul pertanyaan, jika demikian hal ini benar adanya, muncul pertanyaan, siapa yang mengutuk Yesus atas karena dosa-dosa kalian? Ayo, jujur. Maukah Bapak mengutus Yesus karena dosa kalian? Sorry lade. Ada dalil. Tuhan tidak menghukumi kemudian orang benar karena ingin menyelamatkan orang yang salah. Tak mungkin. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Tuhan mengutuk Yesus karena membenarkan orang yang bersalah. Pret. Cobalah teman-temanku, pikirkan, renungkan. Siapa yang mengutuk Yesus ini? Siapa yang mengutuk Yesus? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan juga memanggil murid-muridnya.
Dan Yesus berkata kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya. Ayo, ayo, ayo. Kalian harus mikul salib kalian sendiri. Kenapa harus ada Yesus yang Anda pikulkan salib Anda ke dia? Berapa data di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus akan menyelamatkan orang yang menjadi pengikutnya bila mana pengikutnya itu memikul salibnya sendiri. Markus 8 nomor 34 sampai 37, Matius 16 nomor 24 sampai 26, Matius 10 nomor 38, Lukas 9 23 sampai 25, Matius 10 nomor 28. Ada lagi, Matius 16 24 sampai 27. Semua perkataan Yesus, apa kata dia? Setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau menjadi pengikut aku harus memikul salibnya sendiri. Lalu, kalau kalian memikul salib kalian sendiri, lalu kenapa Yesus ada kata dikutuk? Siapa yang mengutuknya? Ayo, kita lihat apa yang diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Saya ulang, Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yesus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa lu bilang? Yesus memerdekakan kita. Yesus kemudian melarang kita lagi untuk dikenakan kuk penghambaan. Pret. Yesus mengatakan di dalam Matius 11 nomor 29, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa kata Yesus? Saya ulang lagi, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Datang Paulus supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Yesus mengatakan pikullah kuk yang kupasang, pikullah kuk yang kupasang, kata Yesus. Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Sekarang ketika Yesus anak Maria memasang kuk untuk pengikutnya, lalu kemudian datang Kristus kepada Paulus membebaskan kemudian orang-orang dari kuk penghambaan. Ini Kristus siapa? Kok bertentangan? Kok bertentangan? Kok bisa beda? Kristus yang satu memasang kuk, Kristus yang satu memerdekakan kuk. Nah, kembali kepada tema, siapa sih yang mengutuk Kristus sampai mereka mengatakan kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan karena Kristus telah terkutuk karena kita. Pret. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Gergaji Besi, selamat malam. Gergaji Besi, selamat malam, dibuka meunya. Gergaji Besi. Ya, selamat malam, Bang. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Bisa menjawab pertanyaannya sebelum ke murid Yesus? Pertanyaan dari Bang Juma itu ya? Ya, siapa yang mengutuk Yesus? Kalau siapa yang mengutuk Yesus, saya setuju dengan perkataan Bang Juma bahwa Yesus itu tidak dikutuk oleh Bapa, karena orang yang dikutuk itu adalah orang berdosa. Tetapi kenapa Yesus dikatakan Paulus dia terkutuk? Kalau bahasa aslinya di situ dikatakan bahwa dia menanggung kesalahan orang lain, dia menderita bukan karena perbuatan dia sendiri, tapi karena menggantikan kesalahan orang lain. Jadi memang benar Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu tidak berdosa. Lalu yang mengutuk siapa? Tetapi dia menggantikan kesalahan orang lain. Makanya lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 22 sampai 23.
terkutuklah orang yang disalib. Nah, Kenapa? Karena ya, melatar belakang, karena ayat ini muncul karena konteksnya melatar belakangin di mana orang-orang Galatia pada saat itu kembali mau kembali kepada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Makanya Paulus katakan bahwa kutuk hukum Taurat itu sudah ditanggung oleh Kristus. Jadi di ayat lain dia berkata, dia yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan berdosa supaya di dalam dia kita dibenarkan gitu loh. Pertanyaan Jadi, saya, siapa yang mengutuk Yesus? tidak ada yang mengutuk Yesus. Lah faktanya dia terkutuk kok. Yesus, Di dalam Yesus Galatia 3. memposisikan. Jadi gini. Galatia Paulus 3. Iya Nomor benar. 13. Makanya izinkan saya Anda sudah habiskan waktu. Tidak ada jawaban. gimana? Anda hanya mutar-mutar. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Sudah saya katakan, tidak ada yang mengutuk Yesus. Faktanya tapi dia Yesus mengambil dikutuk. posisi Faktanya dia mati dengan jalan kutuk. Siapa yang itu. Ya, mengutuknya? karena Yesus memposisikan diri dia. Lah, siapa yang memposisikan diri dia? Anda dengar nggak apa yang saya katakan tadi? Tidak ada yang boleh menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Kenapa Anda memaksakan doktrin bahwa Yesus memasang diri untuk kuk kalian? Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarkan? Santai Ayo. Bang Juma, kenapa sih? Saya sangat santai. Kenapa mulai kejam-kejam? Oh, kok ya saya yang Kita kan kejam sudah pula. sering diskusi. Pertanyaan saya sederhana, Kenapa sih? Masa siapa kamu yang nggak ingat mengutuk suara saya Yesus? ini? Anda mengatakan Kamu sudah tak ada mulai yang ingat mengutuk suara saya Yesus. seharusnya. Galatia 3 nomor 13. Cuma mulai kejam-kejam. Kristus telah menebus kita. Halo, apa kabar? Kita di situ siapa? Masih ingatkah di kau sama Kita itu Datuk? siapa? Kita itu siapa? Makanya dengar dulu Jokipri. Kita itu siapa? Makanya dengar dulu kalau orang berbicara, jangan kau kutip-kutip ayat lalu Kamu kau itu simpulkan. tidak menjawab Ya, pertanyaan makanya kau saya, nggak saudara. pintar-pintar. Udah Kau Anda memang dibawa. Kemangi, sesat kau kemangi. memang. Kemangi. Takut Kapur Jokipri. siri. Kemangi kapur siri. Saya mau berdiskusi dengan orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Bukan berdiskusi dengan saudara saya Kristen yang cuman modal semangat doang. Jangan modal semangat, saudaraku. Pakai akal, ada Bible sebagai kitab yang Anda sucikan, pakai data-data itu. Oke? Jangan merusak diskusi, jangan. Ini diskusi ilmiah. Siapa yang mengutuk Yesus? Tak ada yang mengutuk Yesus. Loh, Galatia 3 nomor 13 itu mau dibuang. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Aduh, Oke, saya baca dulu Galatia 3:13 ya. Ya. Gini cara memahaminya. Kristus telah menebus. Menebus itu artinya menjemput. Mati Kita dia. Menjemput. dari hukuman berat, hukum Taurat, Mulai mesin. dengan ya menjadikan Yesus mengalami hukuman berat. Itu Nah. artinya hukuman berat. Siapa Ya. yang menghukumnya? Siapakah yang sedang mengutuk Yesus pada saat itu? Pasti antikristus. Ya. Antikristus mengutuk utusan Tuhan yang suci. Dengarkan. Masalah Ilah yang generasi. iblis pasti mengutuk Ya Allah ya ilah yang Karim. Tuhan. Tadi ada yang mengatakan Ilah yang mengutuk Yesus adalah dosa. Sekarang yang mengutuknya adalah antikristus. Alamak. Ya, gini, kutu artinya hukuman berat, ya. Siapa yang Hukuman berat. menghukum Yesus? Siapa yang menghukum? Tadi kan aku jawab, jangan kau tanya lagi pertanyaan aku Siapa yang jawab. pantas menghukum Yesus? Siapa? Yesus bukan mendapat hukuman. Yesus mengalami hukuman penderitaan berat. Jelas-jelas kok. Mengalami Kristus telah menebus siksaan. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, siapa kita sampai-sampai Yesus itu harus menanggung kutuk? Kita ini siapa?
Dan kalau Yesus menanggung kutuk, kutuk dari siapa? Kutuk dari Tuhan tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah mau mengutuk Yesus, orang yang dikasihi. Lalu siapa yang mengutuk Yesus ini? Biar ku cakar matanya. Siapa ini yang membuang Dengarkan sampah aku kepada jawab. Yesus? Hah? Kalian yang bikin sampah, Yesus yang harus pungut sampahnya. melakukan, dengarkan, Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Pedang hukum, Bang. Pedang hukum lagi, lain lagi nih. Simpel aja lah. Siapa gitu kan? Siapa yang mengutuk Yesus? mute. Ada dua nih, ada dua. Antikristus. Yang mengutuk Yesus itu Bapa, Tuhan, atau iblis? Siapa yang mengutuknya? Salah satunya siapa? Ayo. Iblis antikristus. Ketahuan. Kamu ketahuan. Kamu ketahuan. Iblis mengutuk Yang Yesus. membuat Tunggu. tantangan terhadap Yesus. Tunggu. Iblis yang mengutuk Yesus. Apa yang kalian dapatkan dari kutukan iblis terhadap Yesus? Ngarang dia, Bang. Sudah benar itu. Aku ada di pihakmu, Gumasa. Karena Bapa pencipta langit dan bumi yang maha suci tidak mungkin mengutuk Yesus. Tidak mungkin. Hanya ada satu pengutuk mengutuk Yesus. Siapa yang biasa mengutuk orang suci? Tuhan atau iblis? Yang mengutuk orang suci adalah siapa yang mengutuk orang yang benar? Tuhan adalah atau Tuhan. iblis? Yang mengutuk orang suci adalah iblis. Ya, iblis. Ngarang kau, ngarang. Yang mengutuk iblis adalah orang suci. Yang mengutuk Tuhan atau mengutuk orang suci adalah iblis. Iblis. Coba. Yang mengutuk Saudara saya Tuhan Gumasa atau yang mengutuk orang kencing aja suci nggak pernah adalah lurus. iblis. Tahu kalau yang mengutuk Yesus itu iblis. Tepuk tangan untuk saudara kita Gumasa. Tepuk tangan. Kali ini Gumasa pintar. Jadi kalian mendapat hadiah dari yang ada di dunia tapi yang dirasakan mulai kamu oleh sama Yesus obatnya rusak. adalah kutukan-kutukan yang diterima Yesus daripada antikristus yang anti Yesus adalah seorang Tuhan. Iya. Berarti antikristus mengutuk Tuhan gitu. Tuhan mengutuk antikristus, antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan mengutuk Tuhan artinya antikristus. orang sangat suci. Antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan juga mengutuk antikristus. Berarti kalau antikristus mengutuk Yesus, berarti Yesus kemudian menjadi kutuk itu karena kutukan iblis. Dengarkan dulu kata-kata menjadi kutuk itu apa Berarti artinya. iblis mengutuk Tuhanmu, gitu maksudnya. Menjadi kutuk artinya Yesus mengalami penderitaan berat. Iblis mengutuk sembahan saudara. Karena Elohim, Yesus Tuhannya Yahudi, hanya salah seorang mustahil Tuhan, salah mengutuk seorang penghuni Yesus. surga. Mustahil. Yesus hanya salah seorang Tuhan atau salah seorang penghuni surga. Matem ya. Mana yang betul ini? Sebab orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang sangat suci hancur mina. pasti mengalami kutukan dari iblis-iblis. Orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang sangat mulia pasti mengalami kutukan-kutukan dari para iblis, antikristus. Iblis mengutuk orang benar. Jadi bahkan Tuhan iblis mengutuk artinya Tuhan. orang benar atau orang yang mulia atau orang yang sangat suci. Karena Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang penghuni surga, salah seorang yang sangat mulia, sehingga iblis sangat benci kepada semua para penghuni surga. Iblis adalah yang sangat memusuhi para Tuhan, para penghuni surga. Oh mama. Itulah sebabnya semua umat iblis tidak ada yang bertuhan kepada penghuni surga. Contohnya, Muslim tidak bertuhan kepada penghuni surga. Kenapa?
Karena penghuni surga musuh abadi bagi iblis. Oh mama. Tuh. Ya. ODGJ kau. Sudah mulai. Amen. Penghuni surga. Deteksi iblis dan umat iblis. Dengarkan. Sama murid Berapa Yesus. coba? Sama murid Semua Yesus. Tuhan atau semua penghuni surga adalah Masa musuh abadi bagi sama murid iblis. Yesus lebih pintar. Aduh, pejabat surga sudah Semua mulai. Tuhan atau penghuni surga. Murid Yesus saja. Silakan murid Yesus. Oh mama. Lanjut aja. Silakan. Oh, kau setuju pernyataan Gumasa? Oh, udah turun. Silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu Pedang dulu. hukum. Apa bang? Pedang hukum. Pedang hukum. Maksudnya apa ini? Di Zakaria 13 ayat 7 disebutkan, wahai pedang, bunuhlah gembala sehingga akan terpencar kawanan domba. Nah, jadi yang membunuh Yesus adalah pedang. Pedang dari itu sang maksudnya di Bapa. situ apa? Pedang hukum. Ya, maksudnya pedang hukum itu kan tidak mungkin pedang yang terbang gitu kayak filmnya Angling Dharma kan gitu. Iya. Jadi Maksudnya apa itu? aturan hukum yang diberlakukan di masa itu membuat Yesus terhukum. Ya terhukum. Yang menghukumnya siapa? Pemerintah Romawi melalui tua-tua Yahudi. Oh, berarti pemerintah kemudian Romawi mengutuk Yesus gitu. Dia menjalankan aturan hukum. Jadi yang mengutuk tetap hukum, Bang. Hah? Yang mengutuk Yesus adalah Hukum melalui tangan-tangan orang Romawi. melalui hukum. Maksudnya emang ada di dalam kitabnya Yahudi menghukum orang benar. Ada Di mana Ini. itu bang? ada ayat di Perjanjian Lama mengatakan gini, barang siapa yang menghujat Tuhan maka haruslah ia mati. Ah, Yesus menghujat Tuhan nggak bang? Iya, di ulangan lagi. Yohanes 10 ayat 33 kalau nggak salah ya. Orang-orang yang Berarti Yesus ini pendosa dong. Nah, sayangnya ucapan dia itu dianggap sebuah penistaan agama, tapi Nah, itu menurut sebuah kejujuran. tadi menurut hukum, berarti Yesus itu melanggar hukum. Iya, dianggap melanggar hukum karena dianggap menghujat Tuhan. Ah, berarti Yesus ini memang pendosa. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan Yesus itu adalah kejujuran dan kebenaran gitu. Aduh, parah ini. Kalau itu bukan kemudian kesalahan, terus kenapa dia dikutuk? Ternyata itu adalah kebenaran. Terus yang mengutuknya Karena mereka siapa? menganggap kalau Enggak, manusia yang mengutuknya siapa? Yang mengutuknya siapa? hukum yang berlaku pada saat itu. Loh, tadi katanya itu kebenaran. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran karena mereka Lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Nah, karena ucapan Yesus dianggap sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum, maka Yesus diadili dan dinyatakan bersalah karena mereka tidak tahu Ya, yang mengutuknya siapa? hukuman yang berlaku saat itu. Hukuman yang berlaku saat itu. Bukankah Yesus ini adalah kebenaran? Nah, saat itu Kok nano? Yesus Coba menyetarakan Anda diri baca dengan- dalilnya deh. Coba Anda baca dalilnya Galatia 3 nomor 13. Ya. Benarkah karena pelanggaran yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Coba. Kalau di Galatia itu Yesus menjadi kutuk karena kita gitu kan. Siapa Tapi kita? Siapa kita? manusia-manusia berdosa. Berarti gara-gara kalian lah sampai Yesus dikutuk. Nah, tapi Gitu, betul nggak? tujuannya apa gitu kan? Enggak, betul nggak, Bang? Apa dia menanggung itu? Betul nggak Yesus dikutuk karena kalian? Sedikit sebagian. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau jika itu benar adanya, berarti Tuhan yang mengutuk Yesus.
Ya, melalui pedang hukum. Sekarang Tuhan itu maha tahu atau tidak, Bang? Tahu. Nah, sekarang kalau Tuhan maha tahu, kenapa dia sasarannya salah? Tidak salah sasaran. Yang sejak awal itu memang ingin membunuh Yesus. Jadi Yesus ini memang benar-benar pelaku dosa. Bukan, tujuan awalnya memang Terus kenapa diikuti sama Tuhan? agar bisa menggantikan hukuman para manusia. Iya, berarti salah sasaran, Cak Ayu. Tuhan salah sasaran. Karena yang harus dikutuk itu pelaku dosa. Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena seluruh manusia itu pelaku dosa, dan tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalau misalnya nih, seluruh manusia sebagai pelaku dosa, kenapa Yesus yang dikutuk? Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai-sampai Yesus harus dikutuk. Iya. Berarti yang mengutuknya siapa? Tuhan. Oh, berarti Tuhan bisa mengutuk orang benar. Nah, kalau kutukan itu kan di Ulangan 24 disebutkan, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, tapi ada tapinya, Bang. Ulangan 21. Oh iya, Ulangan 21, maaf ya. Kalau seandainya orang yang digantung kayu salib itu beneran berdosa dan melakukan kesalahan dan kejahatan, maka dia memang terkutuk dan masuk neraka kekal, betul. Tapi kalau ternyata orang yang digantung di kayu salib itu tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan, dia akan hidup kembali gitu. Nah, Yesus hidup kembali. Masalah generasi. Salah judul filmnya. Ceritanya pun salah. Yesus itu tidak berdosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Terus kenapa dia yang harus dikutuk? Nah, dia menanggung kutuk orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengutuk orang yang benar. Silakan. Tuhan mengutuk orang yang benar. Tidak ada. Lalu kenapa Anda menuduh Tuhan mengutuk Yesus yang benar ini? Dia menanggung kutuk. Nah, di mana dalilnya Tuhan menanggungkan kutuk kepada orang benar? Ya tadi yang Anda bilang, Galatia 3 tadi. Oh, jadi Paulus sudah jadi Tuhan? Dia hanya mengutip, Bang. Hah? Dia hanya mengutip. Yang dikutip itu bila mana ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, sekarang Yesus melakukan dosa apa? Sekarang Yesus melakukan dosa apa? Tidak ada, makanya dia hidup lagi, Bang. Berarti tidak cocok Paulus. Paulus itu salah nangkap dalil. Ya, Paulus itu nggak salah ngambil dalil. Sabar bang. Ulangan 21 nomor 22, orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang apa dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Ada nggak? Ada. Apa ya? Nah, Yesus dituduh penistaan agama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Berarti Tuhan ini, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak maha tahu. Enggak, memang tujuannya begitu, Bang. Bukan gitu, Bang. Alamak. Bukan. Jadi gini, kalau kenapa Yesus mengutuk itu karena apa ya? Bangsa Romawi itu harus punya satu raja. Kan itu kan kerajaan. Jadi dia yang mengutuknya siapa? Gini, Bang. Yang mengutuknya siapa? Tar dulu, Bang. Bisa diem nggak, Bang? Saya mau ngomong. Yang dikutuk oleh Elohim pelaku dosa atau orang benar? Nah, dalam kitab jadi gini, jadi yang mengutuk Yesus atau menanyalkan Yesus itu bangsa-bangsa Romawi. Oh, berarti orang benar dikutuk sama bangsa Romawi gitu? Bukan gitu, kan dia kan bilang, aduh, Bang, Abang bisa diem nggak, Bang? Enggak, pertanyaan saya tolong dicerna dulu, jangan cuma modal banyak ngomong. Dicerna dulu. Orang yang dikutuk Tuhan pelaku dosa kan? Ya, sedikit Bang. Nah, pelaku dosa. Sekarang siapa yang pelaku dosa? Yesus atau kalian? Oke, sekarang saya kutip di Perjanjian Lama tertulis begini. Barang siapa menghujat Tuhan, maka dia harus dihukum mati, gitu kan? Yesus menghujat Tuhan enggak? Nah, ketika Yesus di Yohanes 10 ayat 33
orang-orang Yahudi mengatai dia telah menghujat Tuhan. Kemudian Yang Yesus tahu Yesus menghujat Tuhan orang Yahudi atau Tuhan? orang-orang Yahudi berkata seperti itu dan Iya, maksudnya Tuhan Romawi. yang tahu kalau Yesus itu menghujat Tuhan orang Yahudi apa Tuhan? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti Tuhan tidak mengakui bahwa Yesus itu menghujat dirinya. Betul. Nah, terus siapa yang mengutuk Yesus? Orang-orang Yahudi dengan Berarti bukan Tuhan kan? Ya. Nah, bukan Tuhan yang mengutuk Yesus. Orang Yahudi yang mengutuk Yesus. Lalu Paulus mengatakan, Kristus menebus kutuk orang-orang Kristen. Itu ternyata bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran orang Yahudi, betul? Tapi dengan jalan menanggung itu, tapi tadi katanya Yahudi. Iya, dia kan berarti Paulus mengatakan bahwa berdasarkan orang-orang Yahudi, Kristus telah menebus kutuk orang Kristen dari Torah dengan jalan menjadi kutuk. Itu Paulus mengutip perkataan orang Yahudi, bukan firman Tuhan. Oke? Ya, tapi dengan dia menanggung hukuman itu, berarti mimpi orang Kristen dosanya ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk disalib, itu bukan ajaran Tuhan tapi ajaran orang Romawi. Selesai kita. Aduh, susah. Bukan gitu Zuma, maksudnya Zuma. Loh. Mana yang betul ini? Sebentar. Jadi katanya tadi iya, sekarang kok bukan begitu. Sebentar Zuma. Jadi gini Zuma. Gimana? Romawi itu kan sistemnya kerajaan. Ya, mereka itu. Mereka kan hanya punya satu raja dong harusnya. Kan Yesus kan merasa dirinya raja. Ya kan? Terus? Dia enggak? Aku dari nggak pernah Yesus mengaku raja, nggak pernah. Di belakang di Alkitab kan dulu nggak pernah. Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, berarti dia bukan kerajaan di dunia. Iya, bukan dari dunia ini kan, ada kan? Iya kan, tapi dia seorang raja kan. Nah itu yang nggak boleh. Nggak ada dia pernah mengaku saya seorang raja, nggak ada. Itu orang Yahudi, orang Roma yang mengatakan itu. Yesus tidak pernah mengatakan dia seorang raja. Kayak gitu. Nah, itu dia mengatakan kerajaanku ditentukan itu. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kan? Bukan berarti dia raja. Nah itu penyebabnya. Itu sebabnya Yesus dikutuk. Berarti yang mengutuknya siapa? Yang mengutuknya siapa? Ya orang-orang itulah ya. Orang Yahudi. Ya, berarti itu. Paulus mengutip bahwa Yesus itu menebus kutuk untuk Kristen berdasarkan pengajaran orang Yahudi, betul? Ya sekarang kalau misalkan dia menebus, iya dia nebus. Masalah generasi. Kan itu. Saudaraku, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen dengan jalan kutuk. Itu Tuhan yang mengutuk Yesus atau siapa? Kan dia balik lagi, kamu balik lagi. Nah itu seperti mata pisau gitu loh Zuma. Ya, berarti Yesus mati. Berarti Yesus mati dengan jalan kutuk. Berarti Yesus mati dengan jalan kutuk itu sesuai dengan ajaran orang-orang Yahudi. Iya. Nah, kalau ajaran Tuhan Yesus dikutuk tidak? Dia nggak dikutuk dia sama Tuhan. Itulah. Sama Tuhan Yesus dikutuk nggak? Dia tidak lah. Tidak. Berarti menurut Tuhan, sabar. Berarti menurut Tuhan, dosa-dosa Kristen tidak ditebus melalui salib. Betul? Dan tidak juga Suma. Kan dia patahkan. Masalah generasi. Mana yang betul? Mana yang betul? Kamu yang botol. Ketahuan. Masalah generasi. Hancur.
botolnya cuma Hancur, ketahuan. hancur. Orang-orang Ah, Kristen ya. bermimpi Aduh, bahwa dosa-dosanya mimpi lu. ditebus Lu yang dengan mimpiin. jalan Yesus disalib Kan, dengan jalan kutuk di ya tiang kan, salib. tuh Ternyata kan, kotor. Tuhan tidak mengutuk Yesus. mampus, Yang mengutuk kena Yesus kan? itu adalah orang-orang Kena, Yahudi. aduh, Berarti kena. Bukan Kristen mimpi. selama ini Loh, di-prank. kan salibnya kan? Kan mimpi kan? Nah, itulah Islam. Masalah generasi. Nah, Berarti di-prank kalian ini. enggak Yesus, lah, kan ada dosa, dibatalkan cuma. Jangan ribut dulu. enggak, dosa-dosa kamu itu ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk kan? Enggak lah. Lalu bagaimana Makanya caranya kami dosa-dosa kalian diselamatkan ditebus? oleh Yesus kan itu. Gimana Makanya cara kita- dosa kalian Itu kan? ditebus? Gimana cara dosa kalian ditebus? Tuh, Bang. Ah, Ada apa? gimana cara dosa Anda ditebus? Dengan cara Dengan cara percaya kepada Tuhan. percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Itu betul. Ini yang dibahas ini. Siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib? Ayo. Itu kutuk 2000 itu tahun. terjadi karena manusia melanggar hukum Tuhan. Nah, Aturan manusia yang melanggar ditetapkan hukum Tuhan. Oke. Manusia melanggar. Maka yang pantas untuk dikutuk manusia yang melanggar hukum Tuhan atau Yesus? Siapa yang melanggar hukum itu, aturan yang ditetapkan Tuhan? Manusia. Berarti yang dikutuk harusnya manusia kan? Iya, makanya Yesus. Terus itu siapa yang jadi mengutuk manusia. Yesus? Lalu siapa yang Karena mengutuk dia Yesus? harus selamatkan manusia, makanya dia Iya. harus jadi manusia. Hei, itu kok kamu yang maksa? Di mana Anda dalilnya? Tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan menyelamatkan orang berdosa dengan cara mengutuk orang yang benar. Di mana dalilnya itu? Di mana? Sekarang ini caranya. Kenapa toke saya nggak bunyi lagi? Adam berbuat dosa, Adam kan manusia. Adam Toke saya kenapa nggak? Oh, dia lagi serius mendengarkan. Toke-toke di ruangan saya ini pada serius. Kaget mereka. Loh, kok nggak ada Kristen yang bisa menjawab siapa yang mengutuk Yesus? Toke saya pun kaget. Jujur bang, kalau Anda sudah mengakui bahwa yang dikutuk Elohim, yang dikutuk Tuhan adalah pelaku dosa, lalu yang mengutuk Yesus siapa? dosa itu adalah kutukan bagi Iya. manusia. Iya, betul. Saya tahu. Yesus ini bukan orang berdosa. Lalu yang mengutuknya siapa? Makanya dia tidak berdosa sehingga Terus kenapa dia lewat dikutuk dan itu siapa kamu yang akan mengutuknya? dibenarkan, dibersihkan, disucikan. Lah, Supaya sekarang Anda siapa tahu. yang mengutuk Yesus, abangku? Dosa itu yang menjadikan dia sebagai Bukannya kutuk. dosa, bukannya Yesus tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika Ah. dia itu mau menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia karena yang diselamatkan itu adalah manusia. Hei, nggak nyambung. Kau lari ke doktrin Masa gereja. binatang Ih. bisa selamatkan? Lah, faktanya begitu. Orang-orang Yahudi Zaman dulu diperintahkan itu untuk iya. berkorban binatang. Kok Anda menantang Tuhan ini? Aduh, gila nih. Gila ini. Binatang itu tidak bernyawa dia. Imamat 1 Benar, nomor benar. 5. Katakanlah Dalam binatang kepada itu. orang Israel ketika Keadilan. mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mengorbankan binatang. Kok Anda pula yang melawan Tuhan? Ada binatang yang datang nangis. Oh, itu. Yesus aja Anda Saya katakan dibunuh, ikut-ikutan saya jadi dibunuh, binatang ada. untuk menebus dosa. Artinya yang menebus dosa itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa dunia. Berarti yang binatang sempurna. dulu. Berarti jadi binatang dulu baru Yesus menebus Kristus dosa. adalah kurban yang sempurna. Saudaraku, saudara, tenangkan diri Anda. Ada ayatnya. Sekarang Siapa saya yang tunjukkan mengutuk kepada Anda. Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Bukankah Yesus itu manusia suci? Manusia yang benar. Manusia yang Iya, dikasihi memang. oleh Tuhan. Terus yang mengutuknya siapa? Karena kutukan. Bukan karena. Saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Bukan siapa yang mengutuk Yesus, tapi Ya itu pertanyaannya. Anda dengar dulu. Anda dengarin dulu saya jelasin. Saudaraku,
Karena Saya Anda tidak bertanya. mau dengar, Nggak perlu kau ya menjelaskan. sudah. Kami udah tamat dengan konsep Kristen itu. Kami Anda udah tidak mau tamat. dengar, ya sudah. Orang-orang Kristen diselamatkan dari dosanya dengan jalan Yesus yang menjadi tumbal kutuk. Pertanyaannya, Kenapa? siapa yang mengutuk Yesus? Kalau memang begitu, kenapa Anda tidak mau mendengarkan saya omong? Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Iya, makanya saya mau jelaskan. Ya, saya bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Tidak ada yang mengutuk dia. Lalu yang mati digantung di tang salib itu siapa? Itu Yesus Kristus. Siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Terus kenapa dia mati dengan jalan kutuk? Dia menanggung akibat dari dosa manusia. Berarti kalian yang mengutuknya. Bukan kita yang mengutuk. Lalu siapa yang mengutuknya? Dia. Dosa kalian kan? Dia Dosa kalian kan? melakukan- Berarti Anda kalian dengar yang dulu. mengutuknya. Anda dengar Tuhan dulu. Elohim tidak mengutuk Yesus. Nah, Anda Kalian dengar, punya saya dosa yang jelasin. menyebabkan Jangan Yesus Anda dikutuk. ngomong terus. Kasih Kalian saya punya kesempatan. dosa yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk. Berarti Percuma kalianlah ngomong yang sama mengutuk Anda kalau Anda nggak kasih Yesus. kesempatan buat Yesus menjadi ngomong. kutuk karena kalian. Kalianlah penyebabnya Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul? percuma ngomong sama Anda. Dosa-dosa kalian tidak tanggung sendiri, tapi kalian tanggungkan ke Yesus sehingga Yesus mati dengan Saya jalan kasih kutuk. tahu Anda Betul? ya, Anda kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, maka Anda kutuk, habis itu Anda tuhankan. Saya curiga nih, ada yang mengatakan Yesus asli dikutuk, ada yang mengajarkan Yesus asli terkutuk supaya si palsu dituhankan. Aku kok curiganya ke situ, Bang. Melalui dia, yang asli Anda akan dikutuk, dibersihkan, yang satu Anda akan disembah. disucikan, dikuduskan, baru Anda bisa masuk ke surga. Saudaraku, jangan Karena dulu dia berbicara adalah kekudusan. satu-satunya orang yang bersih, orang Jangan yang tidak berbicara cacat, tidak kekudusan. Dia Kalau suci, dia doktrin kudus, dogma ajaran bagi agama Tuhan. Anda itu benar, maka satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang Coba Anda. paling banyak Coba dosanya Anda adalah jelaskan. Yesus. Kenapa? Karena semua Anda dosa-dosa jelaskan kepada Kristen saya. diserahkan oleh kepada siapa? Apa pengertian Seluruh dosa-dosanya Kristen jembatan diserahkan kepada siapa? Siratul Mustaqim itu. Ya, mulai cerita sendiri. Coba. Coba Anda jelaskan tadi saya. Semua dosa-dosa Kristen itu diserahkan kepada siapa? Semua dosa-dosa Kristen itu diserahkan kepada siapa untuk dipikul? Karena Anda nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Saya mau Yesus kasih tahu mengatakan, Anda, tapi barang Anda siapa tidak kasih yang kesempatan tidak buat saya memikul ngomong. salibnya sendiri, Nah. dia tidak bisa Anda mengikuti aku. Ini pengetahuan Anda itu di bawah rata-rata ini. Kalau memang Anda berpengetahuan, kasih saya kesempatan untuk omong, kita gantian. Bukan Oke. caranya seperti ini. Oke, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Saya kan udah jawab tadi. Terus saya mau menjelaskan, Anda Siapa yang mengutuk Yesus? potong-potong. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Tapi faktanya dia mati dengan jalan kutuk. Dia mati menanggung dosa manusia. Oh, berarti gara-gara kamu sampai dia dikutuk. Dosa manusia. Jadi gara-gara ente, Yesus mati dengan jalan kutuk. Hah? Karena ketidaktaatan manusia. Iya, karena makanya- ketidaktaatan kamu sampai Yesus mati dengan jalan kutuk gitu. Makanya dia harus makanya katanya mau menggantikan diskusi. kamu supaya kamu itu bisa Kok hidup. ditanya kok larinya ke makanya. Kamu bukan statusnya lagi mengajar. Kamu sekarang ini sudah terdakwa. Kamu ini sekarang duduk di kursi pesakitan karena telah memfitnah Yesus begitu kejam, paham? Makanya Anda harus percaya dia supaya Nenek Anda itu kiper. Oh, diselamatkan. percaya dia, matamu suwe. Sekarang Kalau Anda permasalahannya tidak bukan di percaya situ. dia, Anda Saudara, akan mati pertanyaan dengan dosa-dosa saya Anda. tolong diarahkan kepada jawaban yang betul. Apakah karena dosa-dosamu orang suci Yesus menjadi kutuk? Dia mati karena dia satu-satunya orang suci. Makanya
Dengan kamu percaya terhadap dia, kamu akan disucikan, dibersihkan, baru bisa masuk Dengan surga. cara dia dosa-dosaku ditanggung sama dia gitu. Iya. Di mana itu? Di mana Tuhan mengatakan dosa ditanggung oleh orang benar? Ayo, tunjukkan dalilnya. Kok karena pula? Itulah kau. Lain ditanya, lain dijawab. Kamu tidak sedang punya kapasitas mengajar di sini. Ini bukan gereja. Karena saya belum selesai cuma ngomong. Kamu nggak nyambung, saudaraku, nggak nyambung. Iya, saya tanya sama kamu kalau gitu. Apa sih penghapusan dosa itu? Penghapusan dosa itu pertobatan. Terus? Bertobat. Enggak, maksudnya yang dalam Yesus menanggung dosa umat manusia itu maksudnya gimana? Ya, dosa-dosa kalian itu loh diambil alih sama dia. Maksudnya tuh bagaimana kok dosa-dosa kalian? Iya, dengan jalan dia mati terkutuk. Iya, saya tanya maksudnya bagaimana? Sekarang kalau itu betul adanya, di mana kamu mendapatkan? Sabar, saudara. Sabar. Tahan. Kalau itu betul adanya, ini udah terima. Saya sudah terima pernyataan saudara. Saya sudah terima. Kamu kan kata jadi pengajar. Ya, sekarang kalau itu betul adanya, jelaskan. Kok malah menjelaskan? Kalau pernyataan saudara itu betul adanya, tolong dikuatkan pernyataan saudara itu dengan dalil bahwa Tuhan menanggungkan dosa-dosa orang yang bersalah kepada orang benar. Itu dalilnya di mana? Loh, kamu mengatakan dirimu pengajar kan? Dalilnya di mana? Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa nggak nyambung? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu dalilnya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Nggak nyambung. Dan saudara yang satu ini ke pasar besok pagi ya, beli kemangi. Kamu ngaklaim dirimu pengajar. Saudara, di mana dalilnya Sekarang saya Tuhan tanya. mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan para pelaku dosa? Di mana dalilnya? Tolong jangan kesurupan. Nggak ada yang kesurupan, Bang Suma. Anda berdosa, terus Anda bertobat. Ya. Terus dosa yang Anda buat sebelum Anda bertobat itu ada sanksinya tidak? Ya tergantung, bisa jadi disangsi di bumi, bisa jadi disangsi di neraka. Bisa jadi. Sekarang bukan itu permasalahannya. Itu pasti ada permasalahannya itu bukan di situ. Permasalahannya adalah siapa yang mengutuk Yesus. Itu dulu. Apapun dosa, apapun itu pasti ada sanksinya. Saudara, padahal tadi Bang Solid diturunin, kenapa itu? Ini adalah ada Bang Solid tadi diturunin, kenapa itu diturunin? Ngerocos. Bukan ngerocos, orangnya benar, itu ada ilmu. Kalian turunin. Enggak begitu cara. Gak ada ilmu dia, ngeyel. Dia ngeyel, gak ada ilmu. Siapa yang mengutuk Yesus? Ada ilmu, terus cuma ada ilmu. Anda yang punya dosa, ilmu menipu. Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Anda yang berdosa, Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab, Maxen, jawab. Ayo. Saya kan udah jawab tadi. Siapa? Yesus mati di kayu salib itu. Udah. Mbak Maxim turun aja, turun. Ya, siapa yang percuma. Mbak Maxim udah. Yang punya wewenang untuk mengutuk itu cuman Tuhan. Nah, di depan Tuhan ada dua kelompok. Yang pertama adalah pendosa, yang kedua adalah Yesus. Oke? Pertanyaannya, pendosanya Kristen, Yesusnya ini orang benar. Tapi anehnya yang dikutuk orang benar, Kristen yang dibenarkan. Yang pelaku dosa Kristen dibenarkan. Selamat malam, yang orang benar ini malah dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Juma Congor, selamat malam. Ya, selamatkan malam, silakan. Dan mereka telah menerimanya. Siapa yang percaya bahwa ayo. Bang Alfa kenapa di mute? Semangat. Siapa yang mute? Lanjut.
Juma, kau jangan mute ini. Ya, tapi jangan nyerang pribadi ya. Kalau nyerang pribadi saya turunkan. Jangan emosi ya bang, santai aja, santai kita. Siapa yang mengutuk Yesus manusia Kau suci tadi ini? udah dibuka data Yohanes 3 ayat 16, tapi congormu ribut Itu terus. bukan mengutuk, itu justru mengasihi. Tuhan mengasihi Yesus di situ. Inilah anaknya. Ya, Bang karena TV karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dosamu sama dosaku itu mana ada begitu dalilnya di situ. Jangan lupa kapur siri, bungkus pakai kain putih, 3 minggu baru pusatnya datang ke sini. Kayak mana Kok bentuknya? sampai segitunya sahabatku ini? Saudaraku, Dalil itu tidak sudah mengatakan bukan begitu. zamannya menipu. Jangan. Ya Allah. mangga kan bukan maskermu itu biar ini singkat para sahabat. Bang TV sudah Ini pertanyaan serius. Kalau kalian mengasihi Yesus, tolong bantu Yesus dari fitnahan ini. Kenapa kalian mengaminkan, percaya, meyakini, malah menerima hadiah dari ajaran itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Selanjutnya coba baca. Siapa yang mengutuk Yesus, Bang? Mana ada lanjutannya itu? Enggak, itu kan tertulis Kristus mati dengan jalan kutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk lanjutan Yesus? ayat berikutnya itu bilang Ya apa? Allah ya Karim. Siapa yang mengutuk Lanjutnya Yesus? terserah Anda. Sederhana loh itu pertanyaan. Saudaraku, siapa yang mengutuk Yesus? Pencipta langit dan bumi? Hah? Apa salah Yesus? Dengar sampai Juma, dikutuk sama pencipta? pengertian dosa adalah kutuk Juma. Kau Ya. harus ngerti itu. Iya. Berarti Yesus. Kau paham nggak arti dosa itu? Itu adalah kutukan. Iya, itu makanya aku tanya, siapa yang mengutuk Yesus sementara Yesus tak ada dosa, gitu loh. Yesus nggak ada dosa, kenapa dia yang dikutuk? Udah saya bilang. Aku rasa kalau sekolah kian duduk di bangku belakang kau, gigi-gigi pulpen. Nggak paham sementara kau kamu dosa sendiri itu. yang merasa pintar nggak bisa jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Kau cuma bisa maki-maki saya. Kurasa kau sekolah kau duduk paling belakang gigi pulpen. Terus kamu sendiri jawabanmu apa? Enggak kan? Kau baca di apa itu di Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besarnya sehingga dia menanggung dosa itu. Dosa Di kan mana adalah ada kutuk. dalilnya kayak begitu, Cak Ayu? Dalil nggak ada begitu. Ya Allah, sampai segitunya. Kamu yang gigit pulpen, bahkan gigit meja kau. Kau dalil waktu kok kamu sekolah pelintir. ingus-ingusan, keluar ingusmu. Jangan kau 11. pelintir dalil Bahkan Bibelmu, udah terjemahan dipelintir lagi. Aduh parah. framing aja lah kau terus kerjamu Juma. Kok jadi kayak nyerang pribadi ya, Framing Bang? terus. Saya kan bertanya, ini kan ilmu. Apa salahnya kalau kalian buka tabir rahasia itu? Kami Islam ini kan penasaran. Siapa sih yang Sekarang mengutuk gini Yesus? aja, gini Juma ya. Kalau Isa yang kalian percayai dengan Yesus yang kami percaya adalah Tuhan, itu orang yang berbeda. Jadi jangan kau sama-samakan. Ya. Artinya kau itu membahas agama orang lain. Tidak paham kamu itu Juma. Dan aku diberkati dimanapun aku berada. Nabi Isa diberkati dimanapun berada, nggak pernah dikutuk. Loh. Dan di dalam agamamu Yesus dikutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Gak paham kau itu Juma. Ya kau tinggal jawab siapa yang mengutuknya. Kenapa? Karena di dalam Bukalah Al-Quran, maskermu itu biar "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluarlah kalian dari surga ini karena sesungguhnya kamu itu adalah makhluk yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Itu kalau di Islam. Kalau di kamu yang terkutuk Tuhan. Kenapa jadi kebalik? Maka kami penasaran, apa iya? Apa ya sembahannya Kristen itu dia sendiri yang kutuk? Siapa yang mengutuknya? Tak ada jawaban sampai sekarang. Siapa salah? Siapa benar? Baca. Siapa kalau terus kamu nggak mempercayai, kamu bantah terus. Lama-lama kamu yang ngomong. Yesus Pertanyaannya kurang besar itu.
Apa Baca ulangan sebenarnya Selamat malam. Selamat malam. Baca ulangan 28 ayat 15. Apa katanya? Selamat malam. Ya, semangatkan malam. Ya, lanjut. Ya. Kita kemana-mana. Selamat malam. Juma. Pertanyaannya Kau siapa sudah yang baca mengutuk Yesus? kitab Kejadian, Ulangan, Siapa Imamat, yang sudah kau mengutuk baca? Yesus? Yang mengutuk Yesus siapa? Padahal saya mau tanya, kau sunat untuk apa? Sunat untuk apa saya tanya? Yang mengutuk Yesus siapa? Kau sunat untuk apa? Yang mengutuk Yesus siapa? Dan semua hoten. Dengar semua ya. Saudaraku, Anda ini apa? saja. Anda cuma Memang otak bebal ini. Saudaraku. Anda cuma bersilat lidah. Yesus itu wabar Anda cuma dimanapun bersilat aku berada. lidah. Ya, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Anda cuma Kok bersilat lidah? lidah. Ya Allah, sampai segininya saudara-saudaraku. Aku sayang kalian loh. Aku sayang kalian. Kamu manusia munafik Juma. Kamu jangan apa kamu. Aku sayang kalian loh. Dia Aku sudah mengasihi kalian. kebodohan dia. Aku mengasihi kalian. Menanggung. Aku menyayangi Menanggung kalian. dosa. Bang Edward. Saya bertanya loh. Ini oten-oten Dengan kawan. Bukan. serius saya bertanya saudaraku. Kamu lah yang Siapa Saya yang mau, mengutuk Yesus? saya mau kasih tahu untuk Suma dan kawan-kawan ya. Siapa yang Di mengutuk luar Yesus? Israel itu penyembah berhala. Ya Allah. Saya kasih tahu, saya terus terang sama kau. Sekalipun Siapa kau yang berbicara mengutuk sampai Yesus? langit runtuh tidak ada guna, karena di dalam Alkitab bilang di luar Israel itu adalah penyembah berhala. Kau seakan-akan Israel, Bang. Oh, kau tidak mengerti, kasihan kau. Kau Ya, sekarang yang mengutuk Yesus siapa yang Kau mengutuk tidak Yesus? mengerti, kasihan kau. Karena apa? Kau Kalau cuman mau, gimana Bang? Baca ulangan 28. Yesus dikutuk di situ ya Bang ya? kau sunat untuk apa? Kalau kau Ulangan sunat kau 28 menjalankan semua ayat hukum 15 Taurat. sampai 20. Itu di situ udah Yesus itu udah dikutuk di situ. Kalau di kau ulang sunat, kau laksanakan semua hukum Taurat. Itu menyangkut dengan kutuk itu. Terkutuklah bakulmu. Karena terkutuklah manusia melanggar kandunganmu, terkutuklah aturan atau apalagi hukum yang ditetapkan. terkutuklah orang yang Makanya mendatangkan manusia huru hara. Terkutuklah Nah. orang yang meniduri bini ayahnya. Apalagi Ini saya mau terkutuklah ngomong ke Anda, potong-potong lagi gimana ini terkutuklah semua. orang yang Juma makan Doraemon. suap. Jayen. Terkutuklah Juma, orang yang kamu itu cocok kayak memakan suara harta anak Doraemon. yatim. Juma, Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda Mana? diam dulu, saya mau baca Terkutuklah ini. orang benar itu yang mana dalilnya? Kita gantian. Juma, kau mirip Doraemon. Suara yang bagus, Paman. Baling-baling angin. Sekarang yang saya pertanyakan, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk dan siapa pengutuknya? Baling-baling dosa. Dia adalah orang yang benar. Nah, terus yang mengutuknya siapa? Yang kudus. Yang tidak mengutuknya jahat siapa? dari Tuhan. Itulah makanya gue heran, kami Muslim heran. Dia kudus, dia orang suci. Lalu siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Faktanya di Galatia 3:13 dia mati dengan jalan kutuk. Enggak ada yang mengutuknya. Dia mati. Labita. Karena dia menanggung akibat dari kesalahan manusia. Berarti manusia yang kamu maksud itu siapa? Karena manusia itu melanggar hukum Tuhan. Tuhan Berarti para pelanggar-pelanggar inilah yang mengutuk Yesus gitu. Bukan mereka yang mengutuk dia. Lalu siapa yang mengutuk Yesus? Inisiatif Yesus Tuhan untuk Inisiatif menyelamatkan manusia. Yesus.
Kenapa lah kalian ini enak-enak kali ngomong, seenak perut, asal ngomong saja. Inisiatif Yesus. Maka masa Yesus mengatakan, Bung, Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya sendiri. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya sendiri. Sekarang Matius 10:28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak bisa menjadi pengikut aku. Kenapa pula kau mengatakan bahwa Yesus itu menanggung kutuk karena menanggung dosa kita? Coba jawab. Ya Allah ya Karim. Yesus justru mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Terus kenapa Yesus kau kutuk? Karena dosamu. Makanya saya bertanya kepada Anda, saudariku. apakah Anda dilahirkan untuk dibunuh? Emrasmen. Apalah ya orang ini? Apalah saudaraku ini? Hei, apakah Anda kan mengatakan dibunuh? Kristus menebus kita dari nggak kutuk mau hukum jawab, ya Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maksudnya apa itu? Maksudnya dosa-dosa kita yang ditanggung Makanya Yesus. kalau saya Kata mau siapa jawab, Anda Yesus diam. menanggung dosa? Yesus sendiri mengatakan, dan orang yang tidak mau memikul salibnya tidak bisa menjadi pengikutku. Jangan terus ribut, Nobit. Biarin aja dia ngomong. Lukas 9:23. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, ia harus memikul salibnya. Apa artinya memikul salib? Saya tanya Anda. Matius 10 nomor 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Terus di mana Yesus mengatakan aku menanggung salib, aku yang memikul salibmu semuanya? Mana dalilnya? Kamu mau omong sampai berbusa-busa. Lah, saya baca dalil. Saya ulang lagi. Matius 10 nomor 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Jadi orang-orang itu harus mikul salib masing-masing, bukan kemudian ditanggungkan ke Yesus. Supaya Anda itu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maka muncul pertanyaan saya, saudaraku. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Atau binatang, Suma? Kalau kamu manusia, kamu punya dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus dosamu. Cuma, aku ada pertanyaan. Bukan ini, itu ditanyakan, saudaraku. Yang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaannya. Cuma dengar dulu. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa kalian harus mencium batu agar hapus dosa kalian? Orang berdosa nggak, Suma? Bukan itu yang kupertanyakan. Yang saya pertanyakan, siapa yang mengutuk Yesus? Kuclu. Kau orang berdosa enggak? Kalau saya yang harus menanggung dosaku sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus sama Parah. Kalian yang melakukan dosa, kalian yang harus bertobat. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak memikul dosanya sendiri, ia tidak layak bagiku. Yesus datang untuk menebus dosamu, Suma. Nenek Siper, kau boleh mengajar di gereja begitu, di sini nggak boleh. Woi, kau di pasar, kau temui penjual kemangi, ya, kau halusin kemanginya, campur kapur sirih, setelah halus, kau balut, kemudian itu kau balur si Ucok, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan datang ke sini laporkan bagaimana perkembangannya si Ucok, ya. Jangan kau datang sini mendoktrin. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang-orang berilmu. Orang-orang yang ingin mengajarkan kemudian anak bangsa supaya cerdas. Pertanyaan sederhana,
siapa yang mengutuk Yesus? Ini pertanyaan sederhana kok kalian tidak bisa jawab sih. Jadi selama ini di gereja ngapain aja 2000 tahun? 2000 tahun kalian ngapain aja? Tepuk tangan, air mata menetes, kadang juga sperma sedikit menetes. Berdosa. Yesus yang tanggung dosanya. Urusanmu. Lo enggak urusan. Cuma itu enggak urusanmu. Kalau kami bertepuk tangan enggak urusanmu itu, cuma. Ya berhenti amanat agung kalau gitu, tuyul. Tutup itu amanat agung. Kau dengar waktu Daud itu memuji Tuhan, dia Daud memujinya bagaimana kalau kau tahu? Yang ditanya, yaitu Daud itu kemudian membaca Kidung Agung. Yang ditanya bukan itu, yang ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Tuhan tidak. Lalu siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang menjadi musuh? Siapa musuh orang benar? Tidak ada yang musuh orang benar itu cuma siapa? Kau saja. Tidak ada yang kau sendiri yang mengutuk Yesus. Itu Galatia 3 nomor 13. Saya pula yang kutuduh mengutuk Yesus. Betul-betul dia menanggung kutukan karena manusia berbuat dosa itu adalah kutukan, makanya dia menanggung semua itu. Bukan berarti dia dikutuk. Oh gitu. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda? Anda yang melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Yang ngajarin siapa? Langsung bengkok lidah kau kan? Kau buka kitab bibirmu langsung bengkok. Kau dengar dulu, kau buka kau di yang melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Itu ilmunya dari kau mana? dengar dulu. Di kitab Yesaya, dia akan menanggung segala penderitaan manusia. Oh, dia menanggung segala penderitaan manusia. Yesaya itu bercerita tentang Nabi Hezekia. Bercerita tentang Yesus. Ngarang kau itu. Di mana Hezekia dia menanggung, dia korbankan dirinya untuk manusia, di mana? Saya baca dalilnya di dalam Yesaya 1 nomor 1. Dosa manusia dia korbankan dirinya. Yesus menanggung dosa itu kan kalian yang menempelkan ke situ. Kau jawab dulu di mana Yesaya Saya baca dalilnya. Saya baca dalilnya. Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Hezekia. Mana masa Yesus? Mana? Tunjukkan saya mana? Artinya penglihatan itu pada saat di masa Hezekia. Pandai-pandaian kau. Bukan untuk Hezekia sendiri atau yang sudah disebut. Yesus hidup di zaman mana? Yesus hidup di zaman mana? Hezekia. Gitu. Tidak, namanya nubuatan. Yesus itu hidup berarti di zaman di masa Hezekia. yang akan datang semua. Yesus hidup di zaman Hezekia. Kan tidak. Ya tidak, berarti bukan Yesus. Iya, artinya penglihatannya untuk masa yang akan datang, bukan pada saat itu. Masa Hezekia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Uzia. Mana masa Yesus? Ada nggak tertulis? IQ masih jongkok kayak gitu naik di sini. Bukan, kau pahami Alkitab itu ikuti kau punya mau sendiri. Nubuatan penglihatan itu nubuat yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Nubuatan itu adalah nubuatan yang terjadi dalam zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Mana zaman Yesus? Ada? Ada nggak? Begini, di situ di mana dia tertulis bahwa dia akan menanggung penderitaan manusia. Di mana? Iya, yang kau sebut itu ayat kau baca itu di mana? Ku bacakan. Yesus yang menjelaskan di dalam Matius 23. Ku jelaskan samamu. Beda nubuatan penglihatan itu beda. Modal congor. Yesus mengatakan
Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab mirip Sony kamu, aku Juma, mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Torah. Separuh di antaranya mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah, dan kamu menganiaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Jadi apa yang diceritakan tadi di dalam ulangan itu, Yesaya 1 nomor 1 itu berbicara tentang orang-orang yang hidup mulai dari zaman Habel sampai ke Zakaria, nggak sampai ke Yesus, tuyul. Banyak cerita, ngarang cerita, tidak ada pengetahuan tentang Bible, ngotot. Suma ini satu sisi dia mengangkat Yesus, satu sisi dia menghina Yesus. Ini kerjaannya ini. Menghina Yesus lagi kan? Menghina Yesus. Ya, saya di sini sudah hampir 1 jam memperjuangkan Yesus yang tidak dikutuk dari ajaran kalian yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Gini semua, memang saat ini kau mengangkat Yesus, tetapi kadang-kadang kau itu menghina Yesus. Sekarang permasalahannya Yesus itu ada tema yang dua, kau mengangkat, ada tema kau yang kau asli, menghina. ada yang palsu. Kau itu sudah banyak saya ikuti kamu, tapi kau itu kadang menghina, kadang mengangkat. Ada Cemangi di bawah, teman-teman yang punya Kemangi silakan dedikasi kepada saudara kita ini, Batu Putih kasih Kemangi. Memang untuk tema ini kau menurut kau ada satu Kemangi campur batu tawas, baluri ucok. Orang ada ilmu kok diskusi agama. Ayo, mana yang lain? Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus sembahan kau? Tidak ada yang mengutuk Yesus, Juma. Lalu yang Galatia 3 itu siapa yang mati dengan jalan kutuk? Dia kan memikul dosa. Tadi katanya nggak ada. Dosa itu loh. Tadi katanya nggak ada. Juma ini. Tadi katanya nggak ada. Dia menanggung kutuk. Siapa yang kemudian mengutuknya sampai dia harus menanggung kutuk? Siapa itu mengutuk dia? Dia menanggung dosa itu adalah kutuk. Goblok bener ini manusia. Dia mati dengan jalan apa? Jalan menanggung dosa, biar tahu. Pandai kali kau menipu ya. Yesus mati dengan jalan apa? Aku tengok kau Juma. Saudaraku, jangan emosi. Makanya kau itu harus belajar dulu. Jangan hanya mendengarkan khotbah di gereja. Dalilnya tidak begitu. Yesus mati dengan jalan menjadi apa? Kalau kami nggak ada mengutuknya Juma, tapi dia memikul salib. Dosa itu adalah lain ditanya, lain dijawab. Saya bertanya, Yesus mati dengan jalan menjadi apa? Memang kau sekolah ingus-ingusan kian kau keluar masuk 1 angka 11. Dasar otak bebal. Betul-betul lah ini pemakan singkong. Pertanyaannya sederhana. Berat memang berat. Aduh, makanya pendapatmu aja yang kamu lapakan, cium. Lain nggak bisa kamu terima. Kamu dasar kasihan kali lah kawanku ini. Sengkuni kami itu nampaknya. Masa orang generasi ini Yesus ini mati dengan jalan. Gimana Kanda? Ini anak ini mau menyanyi tapi lupa judulnya. Pertanyaannya sederhana. Yesus mati dengan jalan kutuk. Siapa yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk? Siapa? Tuhan tidak mungkin. Lalu selain Tuhan, siapa kandidat yang mengutuk orang benar? Kira-kira? Masuk lagi generasi. Juma. Ayolah kawan. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jujur aja. Paham nggak? Apalagi yang harus aku paham? Pertanyaan saya sederhana. Ini adakah Tuhan mengutuk mengutuk Yesus? Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Juma, kau dengar dulu gurumu ngomong. Saya adalah gurundamu. Kau dengar? Kau tahu nggak arti? Aduh. Pertanyaannya, adakah Bapak Elohim mengutuk Yesus? Jawab.
Juma, dengarkan ini gurundamu Juma. Lupa liriknya dia, Juma. Dia lupa liriknya. Gimana mau menjawab? Lupa liriknya. Allah, terguncang kalian kawan-kawan, terguncang memang malam ini. Juma, kau Sebentar, dengarkan pendeta dulu pastor gurundamu naik. ini ngomong. Pertanyaan sederhana, adakah Bapak Juma, pencipta langit dengar dan dulu. bumi mengutuk Kau jangan Yesus? Ketawa kau, gigimu pun keluar ku tengok. Iya, emang kau tahu. Kau dengarkan, kau tahu pengertian dosa? Alah, apa tidak? Pengertian dosa tak pahamkah tidak? Dasar Suneo. Macam Tidak gereja mau aja ini kau buat. mendengar penjelasan orang. Cuma Saya kau tidak dengar. membutuhkan itu. Saya tidak membutuhkan itu. Yang saya Lalu kau mau tanya, apa? adakah Bapak Kau mau Tuhan apa? langit bumi Kau paham nggak pengertian mengutuk dosa? Yesus? Ada atau tidak? Sudah Jawab dibilang, yang ditanya lah. Ayo teman-teman Kristen, semangat. Adakah Bapak pencipta langit dan Soneo, kau bumi? dengarkan dulu gurundamu ini Soneo. Syukran. Sahabat Kiko Chat Barakallah. Pertanyaan sederhana. Adakah Soneo, Bapak kau dengarkan Elohim? gurundamu Soneo. Apa perlu saya? Kemudian Bapak mengutuk Yesus? Apa perlu saya bersihin satu nih? Iya, bersihin. Satu, Bersihkan dia. bersihin dulu ya. Kasih cemangi. Soneo, kau dengarkan gurundamu ngomong. Udah satu. Kita mau belajar, weh. Kita bukan mau saling hujat. Bukan kita sedang ingin saling maki, enggak. Pertanyaan saya berdasar terhadap Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Terkutuklah. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Bapak, adakah mengutuk Yesus? Kalau ada, mana dalilnya? Kalau tidak ada, lalu yang mengutuknya siapa? Apa jawaban kalian? Yesus tidak terkutuk. Yesus itu tidak terkutuk dan dia manusia suci. Bapak tidak mengutuk Yesus. Lalu yang mengutuknya siapa? Kalau kau tanya, kau kasih kesempatan untuk kami menjawab. Ya, baik. Salah, Jadi kami, saya salah berarti. Kita cari pembenaran, kita Iya, jelaskan sesuai dengan iman kita. Saya minta maaf, Paman. Sekarang pertanyaan saya, adakah Bapak Elohim mengutuk Yesus? Jawab. Bukan, pertanyaan itu salah, Pusuma. Kau bertanya kenapa? Iya kan tidak ada yang di mana di situ tertulis dengan pertanyaan kamu. Saya tanya kamu, ada pertanyaan kamu itu tertulis di Alkitab? Kan tidak ada. Galatia 3 berkata, dengar. Iya, tapi bukan ada berarti tertulis. Kau dengar dulu, saudaraku. Saya sayang kamu loh. Pertanyaannya, Paulus mengatakan sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Namanya Yesus. Pertanyaannya, kata Paulus dia terkutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuknya? Jawab. Iya, kalau pertanyaan begitu saya jawab. Nah, silakan. Yang mengutuk Yesus tidak ada. Tetapi sesuai dengan ayat, kau dengar. Itu kan. Begitulah yang mengutuk Yesus tidak ada. Lalu yang tadi dalilnya saya baca siapa? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kamu bilang tidak ada, lalu yang digantung di tiang salib itu tidak ada gitu. Cuma kau dengar lalu saya menjelaskan sama kamu biar kamu pintar. Di sini bukan tempatnya melucu, bukan. Cuma maksudnya kau bertanya mau dijawab atau tidak? Kamu mengatakan bahwa ini kebodohan kamu mengatakan bahwa Yesus tidak terkutuk, tapi tertulis terkutuk. Kau bilang tidak. Iya, makanya kau dengar lalu saya jawab. Kenapa sampai di situ tertulis yang kematian itu dia menanggung itu dia terkutuk? Kenapa sampai seperti itu? Ya, mengutuknya siapa? Karena manusia dia sudah berbuat dosa itu adalah kutukan, makanya ketika orang mati di tiang kayu salib itu berarti dia itu terkutuk sesuai dengan tradisi Yahudi itu kutukan, makanya Yesus menanggung itu semua. Baik, Paman, baik. Yesus menggantikan semua itu supaya manusia ini diselamatkan. Sudah tahu itu memang tidak didengar orang punya penjelasan. Sekarang Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang lain yang bukan pelaku dosa?
Dia menanggung semua dosa manusia karena tidak kamu nggak ada satu menjawab manusia di pertanyaan dunia ini yang saya. tidak berdosa. Hei, kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang bukan pelaku dosa? Tuhan itu dia menanggung semua, tidak ada yang tidak berdosa manusia ini. Dasar benar-benar lah. Iya, berarti kan sudah pasti dia menanggung semua kan? Benar-benar lah saudaraku ini. Tuhan ketika mengutuk manusia, yang dikutuk pendosa atau yang bukan pendosa yang dikutuk? Pendosa. Oten, pintar lah kau menjawab, Oten. Iya, sudah pasti kan manusia kan berdosa, jadi dia menggantikan itu. Yang saya tanya, Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang bukan pelaku dosa yang dikutuk Tuhan? Mana yang betul? Di situ sudah jelas dikatakan bahwa dia menggantikan.